Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Ustadz Fatkur Rahman Al-Banjari selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Yang kami hormati teman-teman Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan tak lupa kepada teman-teman online yang berbahagia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Poin yang pertama tentang sejarah turunnya Al-Quran akan dijelaskan oleh Mbak Ica Adelia Sufi. Yang kedua, proses pewahyuan Al-Quran oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, pengkodifikasian Al-Quran oleh Mbak Nimas Kurota Ayun. Untuk yang pertama, sejarah turunnya Al-Quran, kepada Mbak Ica dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Adelia Sufi. NIM saya 211700052. Saya dari kelas E Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah singkat turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkan ayat dan surat tersebut. Dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Periode diturunkannya Al-Quran. Periode Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil, dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya, pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Periode Mekah kedua selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Mekah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman pada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Periode Mekah selama 10 tahun, Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana, masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan, namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Mbak Nanda. Terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk poin yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Nur Aisyah, NIM 2117049. Saya dari Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas E, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya akan menjelaskan tentang proses pewahyuan Al-Quran. Langsung saja, proses pewahyuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuan terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. 2.
malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Ini juga dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat, meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar sebagaimana rupa aslinya. Yang ketiga, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran oleh Mbak Nimas Kurota A'in. Baik, saya melanjutkan poin ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimas Kurota A'in di 211700445. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas E, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi terkait pembukuan Al-Quran. Sang penulis Mus'haf Zaid bin Tsabit. Sahabat Zaid bin Tsabit terkenal dengan kepiawaiannya dalam hal menulis, sehingga di masa Abu Bakar dan Utsman kelak ia tetap ditugaskan untuk menulis mushaf. Di antara kecakapannya dalam hal ini adalah ia seorang yang hafal Al-Quran. Ia juga masih muda yang trigger hafalan yang sangat kuat, logika dan kekreatifannya berjalan tenang dan tidak suka bergesa-gesa, sekaligus banyak kerjanya. Semua sifat-sifat tersebut dimiliki oleh pribadi seorang Zaid bin Tsabit. Karena kecakapannya tersebut, ia membuat metode dalam hal pengumpulan mushaf dengan memberikan syarat sebuah ayat Al-Quran harus disaksikan minimal 2 orang sahabat. Sekaligus tidak hanya mengandalkan hafalan para sahabat saja, melainkan terdapat bukti tertulis yang ditulis di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika 2 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia tidak akan menulis dan memasukkan ayat tersebut ke dalam bagian dari Al-Quran, sehingga pada ujungnya ia menemukan ayat terakhir surat Al-Taubah. Kedua ayat tersebut hanya disajikan oleh Abu Khuzaimah Al-Ansyari seorang, tidak ada sahabat lain yang memberikan kesaksian. 2 ayat tersebut tak kunjung dimasukkan oleh Zaid ke dalam mushaf, sampai pada akhirnya terdapat 2 sahabat lagi yang datang memberikan kesaksian, yaitu Abdullah bin Zubair dan Umar bin Khattab. Pengumpulan mushaf ini tidak memakan waktu lama, yakni sekitar 1 tahun saja di era Khalifah Abu Bakar. Kira-kira di akhir tahun 11 Hijriah atau awal tahun 12 Hijriah, pengumpulan mushaf ini selesai dilaksanakan. Pada bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah, sahabat Abu Bakar wafat. Pengumpulan mushaf tersebut kemudian pindah tangan ke pangkuan sahabat Umar bin Khattab. Lalu Sayyidatina Hafsah, istri Rasulullah SAW, dari mushaf yang dibawa oleh Hafsah itulah yang kelak dijadikan sumber primer oleh Utsman dalam menggandakan mushaf Al-Quran. Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Dalam proses kodifikasi Al-Quran, sahabat Zaid bin Tsabit terkenal dengan kepiawaiannya dalam hal menulis, hingga di masa Abu Bakar dan Utsman kelak ia tetap ditugaskan untuk menulis mushaf. Di antara kecakapannya dalam hal ini adalah ia seorang yang hafal Al-Quran. Ia juga masih muda yang berigel, hafalan yang sangat kuat, logika dan kekreatifannya berjalan tenang dan tidak mudah tergesa-gesa, sekaligus banyak kerjanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya orang-orang tahun pada masa ini